Ya, pemerintah memang sudah mulai ngusut ya, mengusut ini. Pengusutan itu tujuannya mencari sebab jangka pendeknya apa ini kok bisa terjadi. Itu tentunya masalah kedisiplinan aparat, penyelenggara, kemudian penonton juga. Itu mungkin harus kita cari penyebabnya dalam waktu dekat, dan tentu yang bersalah itu harus ditindak secara hukum. Dan tindakan hukum itu ada dua, satu tindakan hukum administrasi, yang kedua tindakan hukum pidana. Yang administrasi seperti kita tahu sudah ada 10 orang yang dicopot dan dimutasi dari jabatannya. Yang hukum pidana mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama itu tersangkanya sudah diumumkan. Kalau saya tidak salah tadi dapat informasi Kapolri sedang mengumumkan, Pak Mahfud. Sudah mengumumkan ya. Iya. Ada 6 tersangka. Nanti kita akan sampaikan detailnya lebih jauh. Seperti ya. tadi Pak Mahfud sudah sampaikan juga. Ya, oke. Sudah diumumkan, alhamdulillah. Dan lalu yang jangka panjang ini tim dari pemerintah. Ya, tim dari pemerintah ini akan mencari penyebab-penyebab lain, dan mungkin bisa saja dari temuan itu sebenarnya masih ada masalah atau pihak lain atau orang lain yang harus ditindak. Ini kan tanggap daruratnya ya. Sekarang ini dalam rangka tanggap darurat itu lalu ditemukan 6 tersangka dan 10 orang yang sudah dicopot atau dimutasi atau didemosi dari jabatannya di kepolisian. Pak Mahfud, pernyataan Presiden kemarin di Malang itu menyebut bahwa problem tragedi ini adalah pintu yang terkunci dan tangga yang curam. Bagaimana dengan gas air mata yang ditembakkan aparat, Pak? Apakah... Oh iya, iya Presiden, iya memang banyak yang salah sangka ya, mengatakan Presiden hanya mempersoalkan soal kunci dan tangga. Itu dikatakan oleh Presiden, saya ada di situ. Pada waktu Presiden menyampaikan itu ketika dia meninjau kondisi stadion. Jadi beliau bersama kami semua meninjau pintu 12. Nah di situ terlihat kalau pintu terkunci, lalu tangganya sangat curam sekali, dan itu kalau orang berdesakan memang sangat berbahaya. Nah oleh sebab itu kesalahan pertama dari sudut teknis, menurut Presiden ya, dari sudut teknis ya, itu adalah masalah pengelolaan bangunan dan konstruksi bangunannya. Nah, tetapi Presiden sebelum itu berkunjung ke sebuah rumah sakit. Yang menengok itu Presiden mengatakan penyebabnya ya bukan hanya itu, malah bicara soal sesak nafas dan penyemprotan gas air mata itu menjadi perhatian. Juga. Cuma kalau bicara soal curam itu ketika beliau dalam konteks bicara semua stadion di Indonesia ini harus diaudit, bukan hanya yang di Malang gitu. Dan langsung memerintahkan Menteri PUPR. Iya, karena tim narasi Pak, kita menerima ada ribuan video dari netizen dan juga dari saksi mata, video amatir tentang penembakan air mata di Malang. Kita akan tunjukkan cuplikan sebagian dari video-video ini. Kita akan lihat sama-sama. Pak Mahfud sempat kemudian terlontar beberapa statement, apakah dari pejabat terkait dari kepolisian yang mengatakan bahwa memang
ini dilakukan karena kalau tidak semakin tidak terkendali. Jadi seolah-olah ada pembenaran, Pak. Gas air mata itu diarahkan ke penonton karena untuk mengendalikan massa. Iya, itu semua statement itu kita catat. Nanti kita konfirmasi dengan fakta. Makanya diselidiki. Laporan pertama kan begini. Kalau dari Kapolda itu menyatakan ketika pertandingan selesai tiba-tiba lebih dari 2.000 orang turun mendadak lalu mengejar masuk ke tengah lapangan mengejar-ngejar pemain. Nah, yang untuk mengatasi itu dan itu tadi gambarnya terlihat ya bahwa ada orang ya bahwa ada banyak orang turun ke lapangan dan polisinya, tentaranya agak kewalahan, dihadang di sini, lari di sana dan lari di sana. Lalu mungkin dan ini masih akan diselidiki, mungkin disitulah kemudian terpaksa menyemprotkan gas air mata. Walaupun gas air mata sesuatu yang dilarang oleh FIFA. Nah, itu fakta lain yang kita akan adu. Kenapa Anda bawa gas air mata? Kan dilarang menurut aturan. Kan itu nanti akan diselidiki. Siapa yang bawa, siapa yang mengendalikan, siapa yang memandu. Kita selidiki semua dan akan kita buka nanti ke publik. Pak Mahfud, yang jelas Komnas HAM melakukan investigasi, Pak, terkait asal mula pecahnya tragedi ini. Dan salah satu temuan Komnas HAM itu, awalnya Aremania turun ke lapangan itu, Pak, untuk menyemangati pemain, Pak. Jadi bukan untuk melakukan tindakan yang bisa memancing kerusuhan, justru untuk menyemangati, dan keterangan Aremania itu klop dengan apa yang dikatakan oleh pemain Arema sendiri. Bercuplikan pernyataan Komnas HAM. Kan selama ini ada beberapa di awal-awal dikembangkan bahwa ricuhan atau kekerasan terjadi itu ketika supporter merangsek ke tengah lapangan. Yang kita telusurin ya ke tengah lapangan terus dikatakan bahwa itu mau nyerang pemain. Nah, kami telusurin itu. Jadi kami bertemu dengan beberapa Aremania ya, termasuk juga meng-cross-check informasinya dengan para pemain. Jadi mereka merangsek itu memang mau memberikan semangat, berkomunikasi dengan pemain. Ya, kami cross check ke para supporter, dia bilangnya, ya kami kepingin ngasih semangat walaupun mereka kalah. Ya, ini satu jiwa nih, ini satu jiwa. Ayo Arema jangan menyerah. Nah, ketika kami cross check kalimat-kalimat itu juga berdialog dengan teman-teman pemain, ya terutama pemain yang terakhir meninggalkan lapangan itu juga disampaikan. Jadi dia menyampaikan itu terus juga menunjukkan video yang diambil oleh orang lain. Ini saya mas ketika saya dirangkul oleh supporter, kami pelukan terus ada komunikasi dengan kami bahwa ini satu jiwa ini. Ayo jangan menyerah gitu. Jadi tidak ada pemain yang luka. Jadi kalau ada informasi gitu ya yang bilang bahwa supporter ke sana mau menyerang pemain itu pemainnya bilang bahwa itu tidak seperti itu dan supporternya juga bilang bahwa tidak seperti itu. Ada tanggapan Pak Mahfud? Iya, nanti kita catat itu. Saya kan tim investigasi, saya catat. Tetapi informasi dari Pak Khairul Anam bahwa itu bukan untuk menyerang pemain, itu jauh sebelum Cak Anam itu melakukan investigasi. Kami sudah dapat informasi itu dari Pak Muhajir. Pak Muhajir itu mengatakan begini, Pak Mahfud, belum tentu loh bahwa orang yang turun ke tengah lapangan itu mengejar pemain. Itu jauh sebelum Komnas HAM menyelidiki. Saya sudah tahu. Ada kebiasaan katanya, begitu selesai main, Arema itu turun ke lapangan. Kalau kalah begini kepada penonton, kalau menang begini. Ada ritualnya. Jadi itu sudah biasa. Nah kalau itu benar, ya nanti kita selidiki. Tapi yang kita lihat digambarkan bukan begini. Ngejar orang, ngejar polisi juga. Gitu. Nanti saya tidak membela polisi, tidak membela apa, tapi ini harus dipahami sedang diselidiki. Kita percaya dulu yang Canam, kita percaya dulu yang ini semua, nanti kan divalidasi. Itulah perlunya tim investigasi gitu. Kan ada gambar-gambar lain di mana kipernya dikejar masuk ke kamar yang sudah di steril itu kan ada gambar juga. Soal gambar tuh bisa macam-macam tergantung siapa yang kirim juga. Menurut saya yang keterangan Cak Anam tuh baru sepotong, yang sepotong lainnya kan masih banyak potongan-potongan lainnya, dan kita akan objektif menegakkan keadilan. Kita
akan umumkan nanti ke publik apa yang sebenarnya. Nah, soal tindakannya nanti bukan urusan tim investigasi. Tim investigasi ini akan membuka seterang-terangnya, lalu tindakannya nanti urusan keputusan pemerintah lain lagi. Saya akan ada di itu, tapi bukan sebagai tim lagi, tapi sebagai pengambil kebijakan bersama anggota kabinet yang terkait. Itu aja.